Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Mbak Roto. Kebetulan ada di bukan warung tegal biasa, tapi Mochi Sufi. Bincang-bincang seputar agama Samawi, tentang hakikat, tentang apa? Tentang hakikat, tentang kodim, tentang rohani, tentang akhirat. Ini adalah di salah satu Ria Pasulukan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kebetulan saya malam ini didampingi dengan mantan pacar saya yang selalu menemani saya. Apa namanya? Tadi saya coba ambil tema itu Islam itu asing ya. Kembalinya Islam dalam keadaan asing di akhir zaman ini. Benar nggak bahwa yang kita kerjakan ya ini sebenarnya asing bagi orang yang di luar. Bahkan tarekat itu pun dianggap kayak asing ya. Bukan orang perlu lah, orang penting nggak apa. Benar. Atau salah satu nama sebenarnya asing ini. Yang kita kerjakan tapi mereka itu nggak mengerjakannya. Padahal logikanya kita lebih masuk ke logika lah, biasanya kan kayak gitu. Tapi mereka nggak mengerjakan, malah kita dianggap asing. Ternyata kita kan di sini ngerti ya. Ternyata yang sebenarnya itu kan mereka nggak ngerti. Apa itu begitu? Bagi mereka itu asing lah bagi kita di yang kita kerjakan. Seru. Tidak ada rasul, makanya masa zaman sekarang ada rasul, jadi mereka asing. Salat sampai Mi'raj Ya, juga itu sangat asing. Menurut mereka itu kapasitasnya Nabi. Jadi dianggapnya ya tidak dikerjakan, jadi asing ya. Bahkan dikategorikan itu bukan kita lah, bukan tanah kita yang mengerjakan, yang bisa mengerjakan. Benar. Sholat yang khusyuk itu juga rata-rata ya. Coba sholat di luar kita ya, kayak yang penting mengerjakan sholat ya. Ini mau ngomong. Iya, yang penting sholat mau diterima atau tidak itu terserah Gusti Allah katanya. Iya. Kalau saya kebalik. Bukan kapasitas kita. Kalau saya kebalik, yang penting diterima oleh Gusti Allah Ta'ala. Apa? Yang penting kan diterimanya. Nah. Artinya ketika ibadah itu harus sampai lah. Jangan sampai sia-sia, namanya itu sia-sia. Berjudian namanya. Nah, jadi ada yang lebih yang menarik itu ya, yang tentang rasul itu. Memang di akhir zaman ini hampir seluruhnya itu kan nggak mengakui rasul itu, nggak ada itu rasul, dianggapnya telah mati, makanya nggak ada yang nyari. Nah terus kemudian syahadatnya kan di luar sana itu nggak ada yang disaksikan ya, sedangkan kita ada yang disaksikan, dianggapnya asing, aneh. Ini yang benar mana itu coba ya. Dalam rukun Islam yang pertama itu kan pertama syahadat itu bersaksi akan Rasul dan Allah Ta'ala. Nah, kita di sini ya itu ada yang kita saksikan, sedangkan di sana, di luar sana itu nggak ada yang disaksikan dalam syahadat. Nah seharusnya yang asing itu yang mana sebenarnya, yang di sini atau yang di sana? Aneh kan? Iya aneh itu dia. Rukun Islamnya cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mengucapkan doang. Jadi syahadat itu hanya berupa ucapan ya. Berupa ucapan aku bersaksi. Kalau itu jangan pakai ber itu kan kata kerja. Bersaksi berarti
ada yang menyaksikan, aku menyaksikan, dan ada yang menyaksikan itu bernyanyi. Kan ada yang dinyanyikan dalam keadaan penyanyi, kan penyanyi. Kalau itu jangan pakai berarti apa namanya berarti saksikanlah itu ya. Bersaksi itu kan kata kerja aktif lah bahasanya seperti itu. Nah, harus ada yang saksikan, dan kita mesti menyaksikan kan seperti itu. Nah, di sekolah kita ini kan jelas ya, terang benderang kan disampaikan dengan bahasa ilmiah, eksakta, amalia. Jadi yang namanya ilmiah itu bukan sekedar masuk akal rasio, enggak, bukan ya. Ilmiah itu kan sesuai dengan seluruh ilmu lah bahasanya begitu, seluruh tatanan ilmu, seluruh dari sudut pandang, sesuai dengan nalar logika kan seperti itu. Kemudian sesuai dengan zaman, teknologi, kemudian juga sesuai dengan hadis dari Quran ya. Nah itu dia. Nah, ada suatu makalah atau hadis yang mengatakan itu ya, bahwa awal kemunculan Islam itu asing dan akan kembali muncul dalam keadaan asing. Kemudian beruntunglah orang-orang yang termasuk dalam golongan ghuraba atau yang terasingkan. Nah, ternyata itu sedikit. Jadi memang Islam itu memang dari awal itu asing dan sedikit. Nah, kemudian akan kembali muncul itu dalam keadaan asing pula. Jadi bagaimana itu asingnya gara-gara apa? Asingnya gara-gara apa? Awalnya asing kan asing, kemudian banyak, kemudian akan kembali asing lagi. Itu gara-gara apa kira-kira? Ya hilang, sudah nggak pakai metodologi yang sesungguhnya lagi. Ternyata asingnya agama itu putus dari metodologi kodimnya ya. Iya. Ketika agama, nah apapun agamanya berarti ya jelas ya ini. Apapun agamanya, merek agamanya dibaharui dalam dunia lah. Ketika putus atau telah putus metodologi kodimnya, maka sebenarnya agama itu pun tidak golongan termasuk asing ya, sebenarnya seperti itu. Karena agama yang memakai metodologi kodim itu pasti dianggapnya asing kan seperti itu kan. Iya, karena nggak mungkin kita bisa kenal Tuhan atau usul dalam beribadah ya kepada Tuhan tanpa memakai sebuah metodologi kan seperti itu. Maunya kan langsung ibadah, dan ya tadi contohnya ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita dulu kan orang tua kita Islam ya, otomatis melu Islam. Orang bakal muni bahkan nek perek bala ancaman karo wong yen Islam, wong Kristen ya. Ngoten blok-blok ya. Bener ya? Iya, itu dia. Karena ini hanya sebatas baharunya saja. Nggak memakai metodologi. Jadi asingnya agama itu ketika agama itu memakai metodologi coding, maka dianggap asing. Padahal itulah syarat rukun serta jalannya di dalam mengenal Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, wajib memakai sebuah metodologi. Jadi tanpa itu ya sama-sama orang kebanyakan, golongan orang kebanyakan itu orang paling banyak itu nggak memakai metodologi. Kan nggak mungkin kita bisa terhubung komunikasi dengan orang ya di sana Tegal Kota misalkan, di Tegal Kota saya mau menghubungi yang ada di Tegal Kota misalkan. Kalau dari sini kan wajib memakai sebuah alat komunikasi, teknologi komunikasi. Saya nggak mungkin dengan teriak-teriak, nggak mungkin. Wajib memakai sebuah teknologi komunikasi, handphone contohnya itu wajib. Ini saja yang satu dimensi alam dunia itu memakai sebuah teknologi komunikasi, apalagi berkomunikasi dengan Tuhan yang dia beda dimensi. Padahal Tuhan itu Al-Quran itu Allah Ta'ala itu mulai di Al-Quran di Asy-Syura 51 menyampaikan tidak patut seorang manusia kepadanya Allah berkalam kepadanya tanpa melalui tiga tadi melalui wahyu, dibalik tabir dan
seorang utusan atau rasul. Lah, artinya nggak bisa Allah Ta'ala berkalam langsung kepada manusia. Wajib memakai 3 tadi. Wahyu, dibalik tabir, atau seorang rasul utusan. Nah, ini sudah jelas ini. Nah, wahyu, kemudian dibalik tabir yang disebutkan wasilah, kemudian rasul utusan itu ada di dalam sebuah metodologi. Nah, itu kan bagian dari sistem metodologi. Jadi sudah jelas, jika nggak memakai ini, tidak mendapat wahyu. Jadi nanti dulu kalau orang yang mendapat wahyu Nabi itu dulu ya. Ini wahyu nur. Kalau orang mengatakan ada wahyu, ada ilham, ya terserahlah mana. Kalau saya mengatakannya wahyu itu faktor mutlak yang turun dari sisi yang maha mutlak, itu saja. Jadi mau disebut dengan wahyu kayak, mau disebut dengan ilham kayak, atau apa namanya hidayah kayak, terserah, petunjuk terserah lah. Tapi ini adalah faktor mutlak yang turun daripada Tuhan yang maha mutlak. Karena nggak mungkin manusia yang relatif akan terhubung sampai ke Tuhan yang maha mutlak tanpa mengenai dengan faktor mutlak. Nah, jadi manusia wajib mendapatkan faktor mutlak, itu yang disebut wahyu tadi, melalui baiat, penanaman faktor mutlak menurut iman dan menurut kitab. Di Asy-Syura 52 lanjutannya tadi, 51 sama 52 itu saling berkaitan, jelas ya, ayat yang berdempetan. Kemudian wasilah itu kan wajib ya, bahkan nggak bisa mendekatkan diri ke Allah Ta'ala tanpa melalui wasilah. Apa maning kenal perak ya, orang bisa ngono Bu, berdekatan saja nggak bisa, apalagi kenal, kan nggak mungkin. Bagaimana ya bro ya. Jadi ya mendekatkan saja tidak bisa, apalagi kenal Tuhan, nggak mungkin. Kenal itu pasti dekat. Jadi ya untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Tuhan sampai kenal Tuhan itu wajib melalui wasilah. Nah, dan nggak mungkin kita ketemu wasilah tanpa bertemu dengan sang pembawa wasilah. Dulu sang pembawa wasilah ini kan ada di nabi-nabi sebelumnya kan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nabi Nuh, Ibrahim. Wah, dulu itu adalah nabi-nabi, manusia-manusia pembawa wasilah. Jadi nggak mungkin ya kita itu bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala sampai ke Allah Ta'ala jika tidak melalui jalan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, carilah wasilah, jalan agar supaya agar bisa mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah Ta'ala. Istilahnya wasilah, jadi nggak mungkin kita bisa bertakwa mendekatkan diri tanpa wasilah, impossible, hal yang sangat mustahil aja, iya aja, impossible bro, impossible. Mana bisa kita mendekatkan diri ke hadirat Tuhan tanpa melalui wasilah? Kata siapa? Kata saya. Tulisannya ada di Al-Quran ya. Al-Quran itu loh, masa mau ditawa tentang Al-Quran aja ditentang, bagaimana saya kan gitu ya. Quran ya yang dipuja-puja, diangkat tinggi-tinggi kesuciannya, itu nggak mau diikuti, apalagi cuma cocoknya saya, begini seperti itu. Jadi itu wasilah itu wajib, bahkan wajib di atas wajib aja ya. Wajib kuadrat aja. Jadi gak mungkin orang bisa bertakwa tanpa mendekatkan diri ke Tuhan melalui wasilah. Nah, jadi wasilah itu wajib. Al-Maidah 35. Kemudian yang ketiga apa? Mendapatkan faktor mutlak, wahyu, kemudian bertemu dengan wasilah atau sang pembawa wasilah. Kemudian yang ketiga, rasul utusan. Kan tidak mungkin kita Tuhan berkalam kepada kita tanpa memilih seorang rasul utusan. Nah, di zaman kita ini ternyata kan orang malamnya rasul itu lah mate, itu dia. Jadi nggak bisa membedakan mana yang rasul dan mana yang nabi. Kalau nabi itu Muhammad bin Abdullah.
sebagaimana Isa bin Maryam, sebagaimana Musa bin Musa bin lah ya. Bin Abu Musa gitu. Nah, ini manusia-manusianya itu pasti ada matinya, ada batasan hidupnya. Tetapi nur ini ya, nur wasilah tadi yang bersumber daripada Tuhan yang Maha Mutlak itu bukan manusia. Nah, itu adalah nur potensi dari Tuhan. Ini gak pernah mati. Nah, dia akan selalu ada di setiap zaman. Dulu kan nur tadi, ya, nur kerasulan tadi ada pada Nabi Muhammad. Di akhir zaman ada pada ulama penerusnya. Al ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Ada pewarisnya, pewaris nur tadi. Jadi walaupun namanya bukan nabi ya, walaupun sebutannya bukan rasul, oke lah orang lain nggak mengaku adanya rasul, karena nggak mungkin rasul turun ke dunia mau aku lah rasul, nggak mungkin. Aku lah nabi kan nggak mungkin langsung tangkap mulai itu. Tidak, bukan. Nabi itu lah hatam, sebutan nabi itu di zaman Nabi Muhammad. Di akhir zaman ya sebutnya para ulama waris atau ulil amri minkum. Nah itu sebutan nabi di akhir zaman ini ulil amri minkum. Nah sebutan rasul di akhir zaman itu mursid. Makanya mursid itu bukan manusia. Rasulullah itu bukan manusia. Itu adalah nur atau wasilah-wasilah yang bersumber daripada Allah Ta'ala. Jadi itu akan selalu ada. Kan nggak mungkin mengakui matahari tapi mengingkari sinar matahari. Kan konyol ya. Mengakui matahari tapi dalam keadaan gelap gulita ya aja. Aduh, kan membagong kan ya. Itu dia. Sinar matahari itulah ibaratnya rasul, utusan daripada Allah Ta'ala, sinarnya matahari, nurnya Allah Ta'ala. Jadi itu nggak pernah mati. Nah ternyata tadi di zaman akhir ini wahyu kan hanya untuk nabi. Makanya orang nggak mencari wahyu, bener nggak mencari faktor mutlak, karena itu milik nabi. Padahal ayatnya milik nabi bukan. Nah Asyura 52 ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu. Dengan Allah mengatakan di ayat tadi, mengatakan dunia adalah kami. Apa itu kami? Apa Allah itu banyak? Ternyata kami adalah antara Allah dan Rasulnya. Nah, itu jarang sekali yang bahas tentang kami ya. Kami di Al-Quran itu Tuhan Allah Ta'ala banyak mengatakan dirinya kami. Kami itu adalah antara Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Wahyukan kepadamu nur, faktor mutlak atau ruhnya Al-Quran, yang sebelumnya kok tidak mengetahui apa itu nur iman dan apa itu nur kitab. Sebenarnya engkau itu nggak tahu iman, nggak tahu kitab juga. Jadi nggak usah baca-baca kitab, nggak tahu merasa iman, orang nggak tahu. Kemudian kami jadikan nur faktor mutlak tadi sebagai petunjuk kepada ya sebagian di antara hamba-hambaku. Sebagian, walaupun banyak orang seluruh dunia, sebagian yang kami pilih, kami tunjuk, kami kehendaki dan juga menghendakinya. Ini dia. Jadi ini untuk mendapat wahyu faktor mutlak ini, apakah kita sebagian daripada hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diwakili yang dikehendaki dan juga kita menghendakinya. Itu loh, baru kita mendapat faktor mutlak, nur yang disampaikan oleh kami antara Allah dan Rasulnya. Nah itu kan Rasul ikut-ikutan di bawah itu. Jadi nggak mungkin Allah jonglok, kan nggak mungkin. Wah sebetulnya dunia kami kok melalui Rasul. Dan ini merupakan juga jalan yang lurus bagi dirinya, Shiratal Mustaqim. Jadi apa? Orang yang telah mendapat faktor mutlak nur iman yang disebut wahyu tadi, orang ini telah mendapat izin untuk melewati sebuah portal, jembatan penghubung antara dimensi alam dunia dengan dimensi alam akhirat. Ini jembatan penghubung, bro. Jembatan. Jadi kita mendapat izin untuk melewati ini.
terizinkan, baru terizinkan ya, itu dipertemukan dengan jembatan mustaqim melalui kami tadi yang Allah dan Rasulnya. Dan di akhir zaman ini wahyu tadi tidak ada yang mencari wahyu, bahkan orang kan mengatakannya ilham tadi ya. Ya ilham itu kan bahasanya ilham itu zaman kita ya. Bagi saya mengatakan faktor mutlak itu saja. Kemudian wasilah. Ya bu, orang-orang di luar termasuk teman kita, sahabat kita, saudara kita nggak tahu wasilah ini. Ya. Aneh bin apa aja? Aneh bin ajaib nih. Iya, nggak pakai wasilah itu bagaimana loh? Harusnya kan itu disampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqwa hakut apa? Nah, itu yang umum begitu. Nah, harusnya ini kalau khutbah Jumat ya ganti kalau Jumat ya ayyuhalladzina amanu taqwa hakut taqwa wabtawil wasilah, jangan hakut koti. Lagi-lagi kayak begitu begitu. Bertakwalah kamu dengan sebenarnya bertakwa. Enggak lah, kelamaan enggak bisa bertakwa. Nah, bagi yang sering khutbah ceramah nih ya, digantilah itu Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtahu ilaihi wasilah, itu loh, jangan takwa hakut tuqati. Terus apa bunyinya? Wala tamutuna illa wa antum muslim. Itu udah lama, lagi-lagi itu enggak bisa bertakwa mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui wasilah. Jadi bagi yang suka ceramah ya khutbah Jumat ya, saya itu budek ya. Karena lagi-lagi itu coba saya pengen ya semua itu menyampaikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wabtahu ilaihi wasilah. Itu loh, wajah hidup bisa pilihlah. Alum tuflihun, wahai orang-orang yang mencarilah wasilah. Wahai para jemaat Jumat yang rahimakumullah. Ya kan begitu loh. Kan enggak bisa kita mendekatkan diri tanpa wasilah. Enggak mungkin kita bisa menjalankan perintahnya tanpa wasilah, apalagi menjauhi larangannya. Itu loh maksudnya. Bolak-balik ya itu. Penting wajib kuadrat aja, wajib di atasnya wajib. Nah, ini di zaman sekarang ini dianggapnya asing, wasilah nggak ada, larinya kemana wasilah? Tawasul. Jadi apa namanya, sebagai merupakan orang mengartikan perantara ya, bertawasul melalui perantara seorang apa tadi ulama atau kiai atau wali lah gitu, yang notabene kenal enggak yang di itu? Enggak kenal, maaf saja. Mungkin contohnya Al-Fatihah untuk ini enggak kenal semuanya, enggak kenal. Bukan di zaman kita enggak sehidup di zaman dengan orang-orang itu. Begitu loh. Jadi berwasilah itu sezaman dengan kita, sang pembawa wasilah, bukan dengan orang-orang yang di luar zaman kita. Enggak ketemu, enggak nyambung. Wasilah itu langsung kita di zaman kita sendiri. Nah, inilah yang dianggap asing di tengah-tengah masyarakat. Kita menggembar-gemborkan tentang wasilah, menggembar-gemborkan tentang itu faktor mutlak ya, baiat, penanaman iman nur kitab, yang disebut wahyu di Asy-Syura 52. Karena nggak mungkin bisa berhubung dengan Allah tanpa melalui tiga tadi, wahyu, wasilah, kemudian rasul. Di akhir zaman itu pun orang dianggapnya aneh, agama itu aneh. Ada rasul baru katanya, ya bu, ada nabi anyar, waduh lain. Ya ini yang salah paham. Ya, jadi ya tiga komponen ini yang di akhir zaman ini nggak ada. Wahyu, wasilah, rasul, nggak ada. Nah ini yang memakai ini dianggap asing. Jadi agama apapun nggak memakai ini itu sudah, itu pun bukan agama, itu baru itu. Jadi kalau agama yang turun di maha mutlak, ya tentunya ini tadi harus ada sistemnya. Nah karena sistemnya itu mesti melalui sebuah metodologi. Jadi wasilah, pendapat faktor mutlak, dipertemukan rasul di zaman kita sendiri, mursyid. Nah itu ada di dalam sebuah metodologi, dikemas dalam metodologi. Apa sih metodologi? Rukun syarat, jalan dan caranya. Jadi dalam menempuh berilmu itu wajib melalui sebuah jalan dan cara. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman
sahalahu fi ilal jannah, fi ilal jannah, ila tariqan ilal jannah. Nah, itu loh. Jadi kalau menempuh suatu ilmu itu harus memakai suatu jalan dan cara. Jangan nggak pakai jalan. Mengenal Allah Ta'ala wajib memakai jalan dan cara, karena dia beda dimensi. Walaupun apa namanya? Walaupun Allah ada di mana-mana. Iya, ini. Allah ada di mana-mana. Allah ada di ars. Allah ada di kolbunya orang mukmin. Allah banyak apa? Apa satu aja? Itu anak saya nanya, oh berarti banyak ya, ada di mana-mana ya ini. Nyatanya di dunia ini harus kita saksikan yang mana itu yang bernama Allah Ta'ala. Kan semua yang bernama di alam dunia kan wajib interaksi dengan panca indera. Wajib itu, walaupun dengan mikroskop namanya atom ada itu, wajib kita lihat dengan panca indera. Nah, begitu juga dengan sebutan nama Allah. Di dunia ini ada pemiliknya. Yang itu harus kita saksikan, pemilik nama Allah itu. Jika nggak tahu yang punya nama itu, ya nanti antara korek dan rokok ini bisa ketuker. Saya mau merokok, mau yang ambil saya korek. Kalau nggak tahu wujudnya itu loh. Kalau nggak tahu yang kita saksikan, pasti ketuker. Nah, itu di antara lain itu ya. Wajibnya metodologi. Jadi aslinya agama itu ketika sudah agama. Iya, bukan. Ini asing loh. Ternyata agama Islam yang benar yang disebut asing itu pasti dalamnya ada metodologi. Makanya orang lain menganggapnya asing. Padahal metodologinya ya rukun syarat, jalan dan caranya. Karena apa sih? Karena Tuhan itu maha mutlak. Mutlak itu lebih pasti daripada ilmu matematika. Nah, karena dia mutlak lebih pasti, maka wajib ada rukun syarat dan ada jalannya, ada metodologinya. Nah, ini jelas, ada proses jelas dan on garansi ya. On garansi hidup kita itu jelas, orientasi itu jelas, tujuan kita hidup jelas, ibadah kita itu jelas. Jadi nggak ada yang namanya semoga insya Allah, hanya Allah yang tahu. Yang penting sholat diterima penting sholat kan ya, ngawur. Iya, iku kalimat yang tidak bertanggung jawab ya. Jika ada seorang kayak ulama mengatakannya, diterima yang penting lakoni sholat, salah. Harusnya seorang kayak ulama itu harus sholat tak akan diterima sampai kata-kata begitu. Jangan begitu. Lama-lama itu kebiasaan semua orang asal sholat dan diterima. Kesia-siaan itu namanya, mengajak orang jadi sia-sia, ngawur itu. Nah, itu ya, sampaikan dulu sebuah metodologinya dulu sebelum kita beribadah. Apalagi kita mengenal Tuhan, nggak mungkin jika kita mengenal Tuhan tanpa sebuah metodologi. Jadi impossible, hal yang sangat mustahil. Nah, demikian guys, aslinya agama itu karena agama itu ada sebuah metodologinya, rukun syarat, jalan dan caranya. Yang itu wajib hukumnya, karena nggak mungkin kita terhubung dengan Allah Ta'ala tanpa melalui sebuah metodologi yang di dalamnya ada wahyu, ada wasilah dan juga ada rasul yang membacakan kalam atau firman Tuhan Al-Quran Qadim. Oke, demikian guys, ini adalah bincang-bincang apa sih Bu? Bincang santai sampai anak saya ngantuk-ngantuk saking digerojok. Aduh. Demikian guys, ini dari Gria Pasuruan, wilayah Jawa Tengah. Billahi anta maksudi wa ridha kamadhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mengantuk.